Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan singkat yang akan saya sampaikan hari ini. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita dua hal. Yang pertama, kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Yang kedua, jangan memuaskan keinginan tubuh. Saya ingin jelaskan bagian demi bagian. Mengenakan Yesus Kristus artinya cara pikir kita, perasaan kita, tindakan kita itu seluruhnya harus menggambarkan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus Kristus harus nampak dalam hidup kita. Jangan kita menggunakan lagi manusia lama kita. Kemudian mengenakan Yesus Kristus artinya juga mempersilahkan Tuhan Yesus menuntun, menentukan, memimpin apa yang harus kita lakukan. Sehingga dengan demikian orang lain akan melihat bahwa pribadi Yesus ada di dalam kita. Kemudian dikatakan, jangan hidup hanya untuk memuaskan tubuh. Nah, muncul pertanyaan, apakah merawat tubuh tidak diperbolehkan? Merawat tubuh dalam arti yang positif, yaitu merawat tubuh untuk kesehatan, sangat dianjurkan. Misalnya kita menjaga pola makan kita menjaga pola istirahat kita menjaga pola kerja kita menjaga supaya tubuh ini tidak obesitas. Artinya ada keseimbangan di dalam bekerja dan beristirahat. Kemudian kita juga bisa menggunakan masker agar kita tidak tertular terhadap sebuah penyakit. Bisa juga minum suplemen agar tubuh kita selalu fit. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan agar tubuh kita terawat dalam arti yang positif, semuanya itu diperbolehkan, bahkan harus kita lakukan. Pertanyaannya begini, lalu apa yang tidak diperbolehkan di dalam merawat tubuh? Yang tidak diperbolehkan adalah merawat tubuh untuk memuaskan hawa nafsu kita. Misalnya kita berolahraga dengan tujuan supaya tubuh kita menjadi seksi, supaya tubuh kita menarik lawan jenis. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, langkah apa yang harus kita kerjakan supaya terang Kristus itu nampak dan supaya kita dijauhkan dari hawa nafsu kita? Jawabannya ada di dalam Roma pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, saya akan bacakan. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saya mencoba menjelaskannya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Artinya sopan itu adalah hidup dengan mengikuti aturan, hidup dengan mengikuti etika, hidup dengan wajar, hidup dengan benar, hidup dengan layak, hidup mengikuti aturan yang berlaku secara umum. Kemudian dikatakan kita hidup seperti pada siang hari, artinya seperti orang yang hidup di dalam perang. Dalam hidup ini tidak boleh ada yang kita sembunyikan, karena hidup di dalam kegelapan pada akhirnya akan membuahkan dosa. Terus dikatakan jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Pesta pora adalah pesta yang dilakukan secara besar-besaran, pesta yang berlebihan, dan umumnya pesta yang demikian itu berkaitan dengan minuman keras dan kemabukan. Kitab Amsal berkata begini, anggur adalah pencemooh. Artinya anggur itu membuat orang jadi kurang ajar. Minuman keras adalah peribut. Ya, minuman keras itu menjadikan orang suka bikin onar, orang suka bertengkar. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Akibat lebih lanjut daripada pesta pora yang melibatkan minuman keras adalah
percabulan dan hawa nafsu. Nah, ini termasuk dalam golongan perbuatan daging, dan orang yang melakukannya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian dikatakan, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Orang yang hidup di dalam perselisihan, saya yakin hatinya tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Hatinya tidak akan tenang. Tetapi orang yang tenang hatinya akan menyegarkan tubuhnya. Berarti tubuhnya akan menjadi sehat dan umurnya menjadi lebih panjang. Nah, orang yang iri hati itu, firman Tuhan mengatakan, akan membusukkan tulang. Berarti orang itu mengalami penyakit yang mematikan. Dengan demikian, umurnya menjadi lebih pendek. Nah, Bapak Ibu Saudaraku semuanya, mari kita jaga tubuh kita agar tetap sehat. Jaga perilaku kita agar terang Kristus tetap menjadi nyata dalam hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.